Selamat sore anak-anak, selamat berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan memulaikan ibadah kita, ibadah sekolah minggu online. Pada sore ini kita akan mulai, yuk kita bangkit berdiri semuanya, sungguh-sungguh menyanyikan lagu O Yerusalem Kota Mulia. Semua udah konsentrasi ya, jangan noleh-noleh lagi ya. Konsentrasi untuk ibadah O Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Kedatangan Tuhan Yesus kembali, kita merindukan kota Yerusalem baru. Demikian juga kita merindukan pemberitaan firman Tuhan, makanan rohani pada sore hari ini. Nyanyi lebih sungguh-sungguh, O Yerusalem kota mulia. O Yerusalem, lebih sungguh-sungguh ya. Tante Vivi tunggu sampai semua siap berdoa. Sudah siap berdoa ya? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kalian berdoa dalam hati, Tante Vivi akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada sore hari ini Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah Tuhan. Engkau kiranya mau hadir melayani kami sebagai imam besar yang tidak putus-putusnya berdoa bagi kami Tuhan. Tuhan berkati kami semua, urapi kami semua, berikan kesungguhan kepada kami dalam kami beribadah, dalam kami memuji Engkau, dalam kami mendengarkan firman-Mu. Segala kuasa setan yang akan mengganggu jalannya ibadah kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan, engkau pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Engkau urapi kami semua Tuhan, urapi pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian kita. Yuk kita mengundang suasana surga untuk turun di tengah ibadah kita. Suasana surga turunlah. Nyanyi yang semangat ya. Suasana surga turunlah. Kurang keras nyanyinya. Sekali lagi suasana surga.
pada sore hari ini kalau boleh beribadah, berarti Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Menang melawan rasa malas, menang melawan rasa ngantuk, menang melawan rasa ingin bermain-main. Tapi kita boleh diberi kemenangan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Silakan duduk kembali. Hari Kamis yang lalu kita memperingati hari apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari keberapa Tuhan Yesus naik ke surga? Pada hari keberapa anak-anak? Ke-40 ya. Kemudian pada sebelum dia naik ke surga, dia berjanji akan apa? Akan datang kembali. Itulah yang kita nanti-nantikan, kedatangan Tuhan Yesus kembali yang tidak akan lama lagi. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput kita. Kita nyanyikan lagu Tak Lama Lagi. Tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Haleluya, haleluya, kita akan jumpa Tuhan. Tak lama lagi, tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Haleluya, haleluya, kita akan jumpa Tuhan. Tante tanya anak-anak mungkin pas libur kan di rumah ya. Di rumah terus papa atau mamanya bekerja, pergi seharian. Kangen gak? Atau papa mamanya pergi ada dinas keluar kota berhari-hari gak pulang-pulang, kangen kan? Kepengen segera bertemu. Demikian juga kita merindu akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ayo kita lanjutkan pujian kita. Masih ingat gak lagunya? Song of Joy. Lagu bahasa Inggris ya, kita belajar sama-sama ya. Song of Joy. Come on everybody, sing a song of joy. Let everybody listen to the happy sound. Come on everybody, sing a song of joy. Let everybody hear it in the world. Sing the love of Jesus. Sing
mosok capek baru memuji Tuhan, baru belum ada 15 menit kayaknya ya. Mosok sudah capek. Ayo kita lanjutkan pujian kita, Roma pasal 12 ayat 11. Mari kita melayani Tuhan, layani Tuhan dengan kesungguhan. Janganlah gerangi dan bukanlah biarlah rohmu menyala-nyala. Mari kita melayani Tuhan, layani Tuhan dengan kesungguhan. Janganlah gerangi dan bukanlah biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi yuk. Mari kita melayani Tuhan, layani Tuhan dengan kesungguhan. Janganlah gerangi dan bukanlah biarlah rohmu menyala-nyala. Ayo, kita akan mendengarkan pengumuman anak-anak yang ikut anak-anak ibadah sekolah minggu onsite di gereja, yang hadir di gereja di Surabaya dan di Medan pukul 9.15, di Malang pukul 10, di Jakarta pukul 16 ya. Kemudian setiap kali beribadah baik anak-anak online maupun offline harus apa? Berpakaian yang rapi. Bukan tante, bukan bilang harus berpakaian yang mereknya bagus, harus yang mahal, bukan. Tapi harus berpakaian yang rapi dan bersih ya. Jangan habis main guling-guling di halaman yang berlumpur terus masuk ibadah, jangan ya, harus berpakaian yang rapi dan bersih. Kemudian apa yang harus disiapkan? Siapkan mainan, bukan ya. Kalau mau ibadah menyiapkan Alkitab dan alat tulis ya. Jadi bisa menulis dan mencatat firman Tuhan ya. Kemudian anak-anak, bagi anak-anak yang tidak bisa mengikuti ibadah secara offline, secara di gereja karena mungkin anak-anak ada kegiatan sekolah atau bepergian bersama orang tua atau anak-anak sakit sehingga tidak bisa hadir di gereja, tapi bukan karena malas ya. Kalau malas harus dilawan, harus hadir di gereja ya. Anak-anak bisa mengikuti ibadah online seperti ini di pukul 16. Kemudian apa? Ringkasan firman Tuhan dan link YouTube, ada juga tugas-tugas ya, akan bisa anak-anak lihat di Google Classroom. Bisa kan buka Google Classroom kan ya, biasanya kita belajar pakai Google Classroom juga. Di mana kodenya KZYIYNP ya, dikerjakan tugas-tugasnya. Kemudian anak-anak yang ikut orang tuanya beribadah di gereja, baik hari Minggu, hari Selasa atau hari Rebo, di Surabaya hari Senin, di Medan hari Kamis juga ibadah, tidak boleh mengganggu. Boleh rame? Tidak boleh. Boleh jalan-jalan kayak Pragawati gitu, boleh? Enggak boleh, apalagi lari-lari. Ya, enggak boleh. Semua harus duduk yang manis, ikut mendengarkan firman Tuhan. Kemudian juga anak-anak biasanya kan kalau di Malang kan sambil menunggu ibadah sekolah minggu setelah ibadah umum kan masih ada waktu. Anak-anak jangan naik-naik ya, jangan naik-naik di tempat musik. Yang di Medan, yang di Surabaya juga gitu. Jangan main-main di daerah area musik. Kenapa? Karena di situ kan banyak kabel-kabel, banyak peralatan elektronik. Jangan sampai nanti kesandung nggak sengaja terus rusak ya. Kemudian anak-anak minggu depan kita akan memperingati hari Pentakosta. Jadi anak-anak yang di Malang melayani Tuhan, ikut orang tuanya beribadah, dan kita akan melayani di kurs sekolah minggu di pukul 7. Sedangkan anak-anak yang di Surabaya dan di Medan di pukul 10.30 ya. Kemudian juga kalau yang di Jakarta pukul 16 ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak tante undang bagi berdiri, kita nyanyikan lagu Roh Kudus yang manis.
Biarlah sertai ibadah kami dari awal hingga pertengahannya, kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita yang dari Roh Kudus. Sebentar kami akan masuki ke bagian yang terpenting dari ibadah kami, yaitu kami mendengarkan firman-Mu. Engkau juga kiranya mau hadir Tuhan, memimpin kami semua. Berikan kami telinga seorang murid yang dengar-dengaran akan perkataan gurunya. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami semua sampai akhir ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Anak-anak, tadi Tante sudah bilang bahwa hari Kamis yang lalu kita memperingati apa? Hari apa? Kenaikan Tuhan. Jadi anak-anak, Tuhan Yesus mati, pada waktu Tuhan Yesus mati, kita memperingatinya sebagai hari Jumat Agung. Kemudian hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit, kita memperingatinya sebagai apa? Hari Paskah. Kemudian dari hari ketiga sampai hari ke-40 Tuhan Yesus masih ada di dunia, menampakkan diri kepada murid-murid. Ada yang di dalam ruangan yang tertutup, menampakkan diri kepada 2 orang murid yang berjalan menuju Emmaus. Kemudian pada hari ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga ya. Pada hari ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga ya. Itu kita peringati sebagai hari kenaikan Tuhan. Kemudian nanti masih ada satu lagi hari peringatan, yaitu 10 hari setelah hari ke-40 berapa berarti? Hari ke berapa? Hari ke-50. Hari ke-50 itu diperingati sebagai hari raya Pentakosta ya. Diingat-ingat, hari ke-40 kenaikan Tuhan ke surga. Hari ke-50 hari raya Pentakosta, yaitu apa? Hari turunnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus ya. Anak-anak, kita baca ayatnya yuk di Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Tante tanya, siapa yang pernah melihat balon yang diterbangkan? Ada ya, balon diterbangkan. Tapi kalau balon diterbangkan kan terbatas. Kalau gasnya habis, dia akan jatuh, dia akan turun. Atau kalau dilepas di dalam ruangan, paling mentok sampai di atap. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, bukan seperti balon itu yang terus nanti dia akan jatuh atau harus terhenti. Tapi Tuhan Yesus naik terus sampai ke dalam surga ya. Anak-anak, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan tugas kepada kita. Beri PR. Siapa di sini kalau di sekolah ada PR? Ada PR ya? Oh, berat ya PR-nya ya. Udah capek harus mengerjakan. Nah, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia memberikan tugas atau PR kepada kita. Ya, itu apa PR-nya? Kita baca yuk ayatnya di Markus pasal 16 ayat 15. Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sesudah itu apa? Ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan tugas kepada kita, yaitu apa tugasnya? Memberitakan Injil atau menjadi saksi Tuhan. Mungkin anak-anak bilang, "Tante, aku lo berat tante kalau suruh semacam penginjilan tuh tante khotbah kepada teman-temanku." Dimulai dari yang sederhana anak-anak ya. Menjadi saksi Tuhan tuh gak usah yang muluk-muluk. Dimulai dari orang bisa melihat keubahan hidup kita. Dari anak yang nakal tiba-tiba menjadi anak yang manis. Orang kan bertanya, "Loh itu biasanya nakal kok sekarang manis ya? Kok sekarang gak nakal lagi jadi anak yang baik? Kenapa ya kok bisa berubah ya?" Oh, karena ikut sekolah minggu, itu sudah menjadi saksi Tuhan. Atau itu dulu anaknya suka nyontek loh, tapi sekarang gak pernah nyontek. Pinter ternyata, kenapa ya? Oh, diberkati Tuhan, karena apa? Karena rajin ibadah, sehingga apa yang kita lakukan, kita katakan, kita berbuat, menjadi saksi Tuhan. Itulah yang Tuhan Yesus perintahkan memberi tugas kepada kita untuk kita memberitakan Injil ke seluruh bangsa, ke seluruh makhluk, menjadi saksi Tuhan ya.
Sampai sini ngerti ya anak-anak ya. Kemudian tadi tante bilang Tuhan Yesus naik ke surga. Apa sih sebetulnya? Kenapa Tuhan Yesus itu harus naik ke surga? Kan kalau Tuhan Yesus naik ke surga, kalau dulu kan Tuhan Yesus ada di dunia, bisa dilihat. Seperti kalian bisa melihat Tante Vivi. Ini kalau Tuhan Yesus gak ada naik ke surga, kan gak bisa dilihat lagi. Kenapa sih Tuhan Yesus harus naik ke surga? Karena apa? Karena Tuhan Yesus harus menyiapkan tempat bagi kita di dalam kerajaan surga. Ayo dibaca ayatnya, Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu ya. Ayat yang kedua dulu ya. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga. Tujuannya untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita di dalam kerajaan surga. Tapi bukan bagi kita semua loh. Biarpun sudah menjadi Kristen katanya. Tapi kalau tidak menuruti firman, masih nakal, masih berbuat kejahatan, berbuat kenajisan, tidak sungguh-sungguh dalam ibadah, ya nggak bisa masuk surga. Yang bisa masuk surga apa? Yang bersungguh-sungguh, yang ikut menuruti firman Tuhan, yang takut akan Tuhan ya. Kemudian tadi kita sudah belajar satu, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dia memberi tugas. Siapa tugasnya? Memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga tujuannya untuk apa? Untuk menyiapkan tempat bagi kita. Kemudian pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia juga memberikan janji kepada kita ya. Ada dua janji yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama yaitu janji pencurahan atau menurunkan Roh Kudus. Roh Kudus, Roh penghibur. Sehingga apa? Tadi kan Tante kan bilang, kalau Tuhan Yesus naik, kan nggak bisa lihat lagi kita, nggak bisa lihat Tuhan Yesus lagi. Kan kita jadi kesepian di dunia. Enggak, karena ada Roh Kudus. Tuhan tidak akan membiarkan kita seperti anak yatim piatu. Maaf ya, mungkin kalian ada yang sudah yatim piatu. Apa tante anak yatim piatu? Tidak punya papa, tidak punya mama, sudah meninggal semua. Nah, kan sepi, kasihan anak yatim piatu sepi. Kalau kayak Tante Vivi juga sudah yatim piatu, nggak punya papa, nggak punya mama, tapi kan sudah besar ya. Kalau masih anak kecil kan kasihan, nggak ada lagi yang ngurus, yang mengasihi ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sebagai anak yatim piatu. Yang dibaca ayatnya, Yohanes pasal 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kemudian baca Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tadi kan Tante bilang, Tuhan menjanjikan apa? Pencurahan Roh Kudus. Jadi janji Tuhan yang pertama adalah satu, mencurahkan Roh Kudus. Kemudian yang kedua apa janji Tuhan? Tadi Tante Vivi kan bilang, oh Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan ada dua janji. Yang kedua apa janjinya? Yaitu dia akan datang kembali. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus, walaupun dia naik ke surga, dia berjanji bahwa dia akan datang kembali. Kapan Tante datang kembalinya? Tidak ada seorang pun yang tepat mengetahui bulan Mei tanggal 30, tidak ada yang seperti itu ya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kalau melihat tanda-tanda zaman bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Segera datang itu kapan? Bisa nanti malam? Bisa. Bisa besok? Bisa. Bisa 1 jam lagi? Bisa. Karena kita tidak ada yang tahu. Ya, oleh sebab itu kita harus menantikan kedatangan Tuhan dengan apa? Dengan menuruti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, belajar jadi saksi Tuhan seperti tadi ya, belajar melakukan firman Tuhan mulai dari yang kecil ya, nggak usah yang gede-gede dulu lah, yang kecil tidak bohong, tidak nyontek, tidak nakal ya kan. Kemudian belajar juga beribadah dengan sungguh-sungguh supaya apa? Supaya firman Tuhan masuk dan mengubahkan hati kita. Oke, anak-anak sampai di sini firman Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali?
Bisa ya? Bangkit berdiri semua, bangkit berdiri. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Angkat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tante Vivi akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami mengerti sekarang bahwa Engkau memberikan tugas kepada kami untuk kami memberitakan Injil di seluruh muka bumi, untuk kami menjadi saksi Tuhan. Kami juga mengerti bahwa Engkau naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami. Kami memegang janji-Mu juga Tuhan bahwa Engkau mencurahkan Roh Kudus dan Engkau akan segera datang kembali untuk menjemput kami. Persiapkan kami Tuhan untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Dengan kami bersungguh-sungguh beribadah dan melayani Engkau, kami bersungguh-sungguh dalam mendengarkan firman-Mu, kami bersungguh-sungguh dalam menuruti firman-Mu Tuhan. Biar apa yang kami lakukan boleh menjadi saksi Engkau dan nama-Mu dipermuliakan di mana-mana. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Engkau kiranya juga mau memberkati kami, pimpin kami sepanjang minggu ini Tuhan. Mungkin kami masih menghadapi ulangan-ulangan, Engkau kiranya juga memberikan kepandaian kepada kami, rasa takut akan Engkau. Engkau berkati orang tua kami semuanya Tuhan. Engkau juga memberkati guru-guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan untuk ibadah persekutuan yang akan diadakan di Surabaya tanggal 26 dan 27 Mei. Engkau kiranya juga membukakan rahasia firman-Mu. Engkau pakai kami semua untuk melayani pembentukan tubuh-Mu. Dan Engkau membuka jalan atas segala perkara. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore, sampai jumpa lagi.